Ku tahu Bapa peliharaku. Karena kita semua tahu bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menolong kita, menguatkan kita, dan menghibur kita sampai pada akhir. Ku tahu Bapa peliharaku.
Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapak peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dan cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Pendeta Edi SS akan memimpin kita dalam petung dan salam. Saya mengajak sidang perkampungan untuk berdiri. Ibadah penghiburan dan tutup peti atas diri almarhum Bapak Triyono kita adakan di dalam nama Allah, Sang Sumber kehidupan dan kematian. Kasih karunia dan penghiburan dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Edi. Kita semua bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa, walaupun pada saat kita mengalami kesulitan, bahkan pencobaan atau kesedihan yang luar biasa, tapi Tuhan tetap pegang janjinya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan tetap beserta dengan kita. Seperti tadi sebelum ibadah kebetulan Pendeta Agus tadi sudah datang dan dia menyampaikan bahwa janji Tuhan atas kita semua pemeliharaannya itu selalu ada. Ya. Kita akan pujikan dari nomor 24, Janji yang Manis. Janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus.
Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Baik, ketiga. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Edi. Saudara-saudara, kita melihat satu kenyataan yang tidak pernah berubah, yaitu manusia dilahirkan, hidup di dalamnya, dan kemudian mengalami kematian. Setiap kita juga akan mengalami kematian. Tapi berbahagialah kita yang karena atas kasih Tuhan, kita boleh hidup dan kita boleh mengalami kematian. Setiap kematian selalu membawa kedukaan, kesedihan, khususnya bagi keluarga yang tinggalkan. Tapi Tuhan memberikan satu janji yang pasti bagi kita. Bahwa setiap orang yang dikasihinya, kita akan berjumpa di dalam kekekalan itu. Sebab itu sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah rasa duka ini. Kami melihat akan pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan yang nyata. Ajar kami merangkai setiap kehidupan. Bahwasanya ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan yang besar. Ada Tuhan yang maha kuasa. Yang selalu menyertai anak-anaknya di dalam langkah hidupnya. Dan yang memimpin kami ya Tuhan, ketika kami berkesempatan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bila menjadikan kekuatan dan penghiburan. Khususnya bagi keluarga tinggalkan untuk Punana dan Dia. Dan yang Kau yang memberkati, menguatkan, dan meneguhkan mereka. Dan juga bagi kami semua. Biarlah pemberitaan firman-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, satu ayat saja. Dari Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Tanggal 5 Januari, hari Rabu. Mungkin itu hari terakhir Pak Triono jalan pagi. Karena ketika bangun pagi hari, seperti biasa yang dilakukan oleh Pak Triono dan Bu Nana, mereka jalan pagi, jam 5 atau jam 5 gitu ya, jalan pagi. Tapi pagi itu Pak Triono sepertinya ada kesulitan untuk jalan pagi. Dan kemudian sadar bahwasannya ini ada serangan stroke, maka Pak Triono segera dilarikan. Dan itu menjadi hari yang terakhir dia untuk jalan pagi. Dan kita mendapati beberapa hari yang lalu, tepatnya kemarin, Pak Triono dipanggil Tuhan. Pak Triono nggak sempat jalan pagi. Dan itulah realitas manusia. Seperti lilin yang dinyalakan seperti ini,
kita bisa menduga lilin ini kapan mati. Mungkin berapa, 1 jam atau 2 jam, 3 jam lagi lilin akan mati. Tapi ada lilin yang kecil, yang hanya hidup beberapa menit saja. Ada juga lilin yang mungkin tinggi lebih tinggi pada saya. Bisa nyala sampai berbulan-bulan. Nah, kehidupan manusia mirip seperti itu. Tapi kita nggak tahu lilin kita itu seberapa besar. Dan kita nggak tahu. Tahun ini Pak Triyono akan mencapai usia 60, tapi belum sampai 60. 59 plus gitu ya. Tahun ini harusnya 60, tapi belum sampai 60. Masih kepala 59. Dan itulah realitas Pak Triyono yang dikasih Tuhan, dipanggil Tuhan. Belum 60. Apa yang kita baca tadi dari Lukas 22 ayat 42, itu satu cerita yang mungkin bagi kita orang percaya, kita langsung tahu, oh ini cerita nih tentang pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Kita melihat ada yang memberi judul juga, ini doa yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang terjadi, memang demikian yang terjadi. Setelah pertemuan dengan murid-muridnya di lantai atas, kemudian Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dan kemudian dia ditangkap. Nggak sempat kemana-mana lagi, dia pelayanan, tetapi pagi hari itu dia ditangkap dan kemudian hari itu juga Tuhan Yesus disalib. Mungkin inilah doa dia di Taman Getsemani yang terakhir. Karena sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus punya kebiasaan untuk berdoa di Taman Getsemani. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus punya kebiasaan yang baik untuk berdoa. Kita pun juga merasa kita harus berdoa. Karena John Calvin mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan kita mengamini hal itu. Kalau kita nggak berdoa, artinya mungkin nafas kita tersengal-sengal ataupun kita nggak ada gitu. Karena kita nggak berdoa. Tapi Tuhan Yesus memberikan satu ajaran yang baik untuk terus berdoa. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menariknya Bapak Ibu sekalian, di dalam Injil Lukas, kalau kita baca ayat 39 sampai dengan 46, itu tidak ada kata Getsemani, tidak ada. Tetapi LAI memberi judul di Taman Getsemani. Jadi kan ini diduga gitu kan. Tapi kita lihat di dalam referensi yang lain dari Injil Matius dan Markus, itu disebutkan di Taman Getsemani. Tapi Lukas tidak menyebutkan Taman Getsemani. Justru dia menyebutkan dengan Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Ini menarik. Berbeda dengan penulisan Matius dan Markus yang menyebutkan Taman Getsemani, tapi di sini tidak. Lukas tidak menonjolkan Taman Getsemani-nya, tetapi menonjolkan Bukit Zaitunnya. Nah, Bukit Zaitun itu seperti apa? Bukit Zaitun itu terletak di sebelah timur Yerusalem. Timur sebelah sana ya. Jadi sebelah sananya itu Bukit Zaitun, di sini Yerusalem. Ketika ada di Bukit Zaitun itu, bisa melihat kota Yerusalem. Wah, itu satu keindahan. Jadi bisa berdoa melihat Yerusalem. Dan itulah ketika melihat Yerusalem itu sesuatu yang luar biasa bagi orang Israel. Orang Israel pernah mengalami pembuangan. Yerusalem itu satu kerinduan besar bagi manusia. Maka ada lagu, oh Yerusalem, kota mulia. Ya seperti itulah orang Israel melihat Yerusalem itu sesuatu yang luar biasa. Dan juga disebutkan kota damai. Jadi kita melihat ketika berdoa dan kemudian memandang Yerusalem, ada bait suci di sana. Wow, sesuatu yang luar biasa. Mungkin doanya manjur di situ ya. Luar biasa. Kalau doa di situ manjur. Mungkin kita punya tempat-tempat favorit di mana doa-doa itu manjur. Tetapi doa pada waktu itu, kita tahu doa yang begitu luar biasa. Seperti yang ditulis oleh Lukas. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripada. Cawan ini gelas biasanya dikonotasikan itu cairan pahit ada di dalamnya gitu. Jadi kalau bisa cawan ini jangan saya minum Tuhan, tapi ambil daripadaku.
Ini kan kita nggak tahu maksudnya gitu ya. Murid-murid yang diajak oleh Tuhan Yesus tidur semua. Jadi mereka murid Yesus mengajak murid-muridnya, kemudian dicatat seperlempar jauhnya, tidak terlalu jauh. Tapi murid diajak berdoa malah tidur gitu ya. Nah ini menarik gitu ya. Kita mengenal murid-murid Tuhan Yesus itu kan militan. Orang-orang yang mengenal dia 3,5 tahun perjalanan bersama Tuhan Yesus, diajak berdoa aja tidur gitu ya. Kita pikir wah doa ini luar biasa, tapi kenyataannya justru tidur. Tapi Tuhan Yesus tidak marah itu ya. Dia tetap berdoa saja. Dan doa itu luar biasa. Tuhan kalau boleh cawan ini daripadaku. Tidak termasuknya. Jadi kalau kita betul tidak mengikuti secara keseluruhan, hanya berhenti sampai di sini, cawan pahit itu apa enggak ngerti. Terlebih dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam penyerahannya pada Tuhan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah, yang kita jadi tema kita adalah bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Di dalam doa ini sesuatu yang luar biasa. Doa yang agung. Doa penyerahan yang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa, kita diajarkan Tuhan Yesus doa Bapa kami. Bapa yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dan berikutnya. Sesuatu doa yang baik. Dan kita bisa, kalau saya membaginya dengan 5 bagian, maka doa Bapa kami berarti kan bisa saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Biasa menghafal dengan seperti itu. Nah, yang kita lakukan selain doa Bapa kami, apa sih yang biasa kita naikkan? Ucapan syukur pada Tuhan sama gitu. Permohonan pada Tuhan, Tuhan berikanlah kami pada hari makanan kami yang cukupnya. Boleh kita minta pada Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi adalah ketika kita berdoa, kita meminta sesuatu pada Tuhan. Enggak salah. Kalau memang diajarkan pada Tuhan, berikanlah kami pada hari makanan kami cukupnya. Minta, boleh minta. Tetapi kalau boleh jujur, seringkali ketika kita berdoa, kita minta sesuatu pada Tuhan. Bahkan maksa Tuhan, jawab segera Tuhan, jawab segera Tuhan, jawab segera. Kita nggak ingin doa kita nggak dijawab. Bahkan kalau doa nggak dijawab, di dalam keteguhan iman kita bisa lari. Bahkan lari dari kenyataan sebagai orang Kristen. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kita meninggalkan Tuhan. Karena kita berlaku seperti Tuhan. Di dalam kita berdoa, kita seolah menjadi Tuhan. Orang yang mengatur Tuhan, Pak. Tuhan, saya minta seperti ini, dan tolong Tuhan jawab. Kalau nggak jawab, saya mau pergi pada Tuhan. Dan Tuhan siapa? Dan itulah yang mungkin seringkali kita lakukan, termasuk juga mungkin saya maksa-maksa Tuhan untuk menjawab doa saya. Dan doa kita semua. Tapi kita belajar pada Tuhan Yesus. Kalau boleh Tuhan yang pahit, cawan pahit ini jangan saya minum, tapi biarlah itu berlalu. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah Bapak sekalian yang dikasih Tuhan, ini berbicara tentang realitas. Bahwasanya tidak semua doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Tapi kita diajarkan bahwasanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan itu adalah yang terbaik. Jika mendampingi Bu Nana dan Nia, saya tanya bagaimana, apa yang terjadi perasaannya. Mereka menjawab satu kalimat besar menurut saya. Dia juga mengatakan hal yang sama. Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi Pak Trio. Andaikan hidup nggak bisa apa-apa dan juga sakit, kasihan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika mengambil kalimat ini, Tuhan memberi yang terbaik bagi suami tercinta, bagi ayah tercinta. Itu sesuatu yang luar biasa. Harusnya memang kita mendesak Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan Tuhan. Maunya papinya sembuh, maunya suaminya sembuh. Sudah berjuang sampai kemarin
detik-detik terakhir pun juga terus berjuang. Sudah bayar segala sesuatu, tapi ya Tuhan berkehendak. Nah, seperti yang terjadi, realitas yang terjadi seperti ini. Kadang kita bisa marah sama Tuhan, saya sudah berdoa, tapi kenapa Tuhan tidak jawab? Tapi bisakah kita berkata bersama-sama, Tuhan, berikan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi yang kekasih almarhum Bapak Triyono. Jika menyampaikan hal seperti ini, saya dan Bu Rita pun juga bergumul. Di tahun 2007, saya selalu mengulang-ulang bagian ini karena kami juga mengalami kedukaan yang tidak mudah. Papi saya sudah meninggal ketika saya kuliah, meninggal. Dan rasa dukanya itu masih ada, karena meskipun saya sudah bekerja, tapi pasti saya itu masih kasih jajan, masih sedikit ya. Tapi kehilangan uang jajan itu rasanya eman gitu. Bukan masalah uang jajannya yang berhenti, tapi ketemu papinya yang nggak bisa itu kan sedih gitu ya. Saya kuliah belum selesai, papi saya meninggal. Dan tahun 2007 ketika panggilan itu datang, siap panggilan menjadi hamba Tuhan. Oke, sudah tahun ketiga saya berunding dengan Bu Rita, minta saya ingin jalani panggilan. Memang nggak mudah, sebenarnya saya sudah bekerja, tapi Tuhan memanggil saya untuk jadi hamba Tuhan, yaitu panggilan yang jelas. Tahun 2007 itu bulan Februari, kan ada open house di STT yang saya mau masuk. Datang tanggal 12, tanggal 13 balik lagi ke Semarang, itu di Jawa Timur ya, di Malang. Tanggal 14, papi mertua saya meninggal mendadak. Di papinya berita meninggal mendadak. Kaget kamu sekalian. Tuhan, ini baru saya nengok kampusnya open house, baru lihat seperti apa. Pulang, papi mertua meninggal. Bertanya lagi, Tuhan, kenapa seperti ini? Ini baru lihat kampus saja, pulang besoknya meninggal. Apakah saya nggak boleh kampus ini? Ya udah, saya kalau marah ya udah Tuhan, saya nggak mau. Tapi diteguhkan kembali, ya udah ikut aja, langsung jalan terus. Kemudian singkat kata kami terus, saya diterima. Dan bulan Juli kami masuk. Bulan September maminya Bu Rita meninggal mendadak. Kaget. Jadi ketika itu ada di Malang, dan kemudian mami Bu Rita pasti ada di Jakarta dengan balik. Pukulan yang telak pada saat itu. Dua-duanya meninggal serangan jantung semua dan sangat cepat sekali. Beruntung kami tinggal satu rumah dengan pendeta yang bisa menguatkan kami. Saya masih ingat kata-katanya. Kita kehilangan orang tua, tapi ingat kita punya Bapa yang baik, yang selalu memeliharakan kita, meneguhkan kita. Sebelum berangkat ke Semarang didoakan, karena jenazah mami mertua dibawa ke Semarang. Balik lagi ke Malang studi lagi. Dan bulan November gantian mami saya dipanggil Tuhan. Jadi kami 2007 kehilangan 3 orang. Telak sekali. Tapi yang ketiga di tahun 2007 atau yang terakhir, orang tua kami membuat kami justru tidak lemah. Kami sempat bergurau, sekarang skornya sama. 2 sama. Maksudnya 2 orang tua sama meninggal. Itu guruan kami. Tetapi kami lihat bahwasanya gimana Tuhan, rencana Tuhan. Kami lagi studi teologi ke orang tua tinggal semua. Padahal saya kepingin nanti setelah saya jadi hamba Tuhan, saya ingin mami saya duduk di depan, saya berkhotbah dan dia mendengarkan. Sampai ya itulah satu perjalanan saya, bagaimana keinginan yang tidak terrealisasi dan Tuhan sepertinya tidak menjawab doa saya. Tapi belajar dari Alkitab kita, bukan kehendak, melainkan kehendak. Butuh penyalipan diri, butuh melawan ego kita. Tuhan berikan yang terbaik, itu kalimat besar menurut saya. Tapi sekaligus perlawanan terhadap
ego dari Bu Nana dan juga Nia. Oke, bukan doa kami yang dijawab oleh Tuhan. Perlawanan terhadap keegoisan. Dan itu berhasil. Nah, kita belajar bersama-sama. Satu teladan yang baik sudah diberikan bagi Bu Nana dan Nia. Yang terbaik. Dan mampukah kita juga kalau mengalami hal yang sama bisa berkata pada Tuhan, inilah yang terbaik. Waktunya begitu singkat. Dan kemudian selain pada itu, percayakah bahwa Tuhan itu mampu memimpin kita. Ya, ini hal yang penting. Kalau kita mengatakan biarlah kehendakmu, bukan kehendakku tapi melainkan kehendakmu. Mampukah kita mempercayakan kehidupan kita pada Tuhan? Kalau Tuhan Yesus, dia tahu dia akan menghadapi kematian. Kita kan tidak punya pengetahuan seperti itu. Tapi mampukah kita percaya pada Tuhan? Bahwasanya hari-hari yang kita lewati ke depan adalah hari di mana Tuhan memberikan pimpinannya, memberikan yang terbaik bagi kita. Itu hal yang penting bagi kita. Bukan soal kita pasrah begitu saja. Udahlah, pokoknya ya udah Tuhan apa pasrah gitu. Enggak. Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Berserah dan pasrah mirip-mirip. Memang kalau kita lihat di KBBI, berserah itu arti kata lainnya juga pasrah. Tetapi saya melihat pasrah ini ya udah pokoknya negatif gitu ya. Maksudnya ya padanya gitu. Tapi kalau kita berserah, Tuhan, saya maunya seperti ini. Tapi Tuhan beda, tapi saya melakukan itu. Itulah berserah. Dan mampukah kita berserah di dalam kehidupan kita pada Tuhan? Mungkin hari-hari ini masih Bu Nana dan dia masih sibuk dan capek. Mungkin besok juga masih capek. Tapi nanti beberapa hari lagi setelah kembali ke rumah, jalan kaki sendiri. Makan tidak ada Pak Triono. Biasa duduk di mana, sekarang nggak ada orangnya. Biasa tidur di mana, biasa ngantar, sudah nggak ada. Dan itu bisa menjadi kedukaan yang panjang. Karena begitu cepat, 5 Januari. Dan sekarang bulan Maret, hanya 2 bulan berselang. Rasanya dekat itu belum hilang. Rasanya masih aja kemarin itu masih berkurang. Di minggu kedua bulan Februari, saya berkesempatan tukar pelayanan di GKMI Ebenezer Pati. Pati ternyata kelahirannya, tempat lahirnya, asal mulanya, tempat kampung halamannya Pak Triono. Ternyata dia kenal Pak Triono, saya tanya, kenal sama Pak Junsik. Saya mikir dulu Pak Junsik itu siapa gitu. Tapi pernah dengar, oh iya Pak Triono maksudnya, oh iya betul. Pemain drummer ternyata Pak Triono ini. Ya saya baru tahu juga, wah ini yang main drum itu Pak Triono, kemudian ada pemain gitarnya, ada pemain keyboardnya, ternyata Pak Triono pemain drumnya. Jadi ada grupnya, wah itu luar biasa. Gitu. Saya baru tahu Pak Triono diam-diam banyak senyum, tapi ternyata pinter main drum, makanya dia pinter musik. Tapi nggak tahu juga, gitu, tapi punya bakat. Gitu ya. Nah, dikenal sangat baik di Pati oleh teman-temannya. Oh ini grup kita. Jadi ketika Pak Triono nggak ada bersama mereka, ya mereka grup bandnya nggak tahu apakah bubar atau mereka cari pengganti, tapi dikenal sangat baik. Mereka akan punya band yang baik. Dari kesaksian teman-teman yang ada pengharapan juga, Pak Triono sangat baik. Nanti ada waktunya Bapak Ibu bisa sampaikan bagaimana kesan-kesannya dengan Pak Triono, nanti ada waktunya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Sekali lagi ayat ini singkat, tetapi menjadi sesuatu yang agung bagi Tuhan Yesus, yang mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Jangan marah kalau doa kita nggak dijawab. Tapi mari kita berserah kepada Tuhan. Bu Nana dan dia akan mengalami satu periode kehidupan yang baru.
tanpa suami atau ayah tercinta. Tapi percaya, Tuhan selalu memimpin yang terbaik. Penghiburan yang kuat, yang besar adalah satu kepastian. Sesuai dengan iman percaya dari Pak Triyono, yang percaya bahwasannya Yesus Kristus adalah Mesias itu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Disitulah Pak Triyono mendapat satu kepastian. Hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Yaitu penghiburan yang sejati. Melebihi daripada segalanya. Pak Triyono sudah dibebaskan daripada segala kesakitannya. Segala kelemahannya. Segala kesedihan. Sudah menjadi sukacita. Karena dalam Injil Lukas juga berkata bahwasanya hari ini juga orang yang mati itu bersama dengan Firdaus, dengan Tuhan di surga. Itu penjahat. Tapi karena percaya pada Tuhan di titik terakhir, hari itu bersama dengan Tuhan di surga. Kita sama, hari ini saya juga mengingatkan pada kita semua. Percaya kepada Tuhan. Bukan soal doa kita harus dijawab. Tetapi yang terjadi, yang Tuhan mau, itulah jawaban doa kita. Tidak mudah, tapi kita terus berserah. Dan bukan hanya soal doa saja. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita harus tetap percaya pada Tuhan. Jika mengunjungi Pak Triyono, saya pikirnya stroke, kalau stroke saya udah ngitung jamnya, oh ini pasti tertolong, ternyata ada sakit yang lain. Ya, Pak Triyono ada sakit yang lain, sehingga ternyata, oh makin hari sebenarnya semakin. Tapi ketika ada di rumah sakit, saya paksa dia, Pak Triyono, baca firman Tuhan ya, jangan lupa ya. Ya Pak, kemudian saya kasih handphonenya, ayo sekarang dibaca. Stroke, suaranya pilu-pilu seperti itu, tapi kuat dan mau untuk baca. Saya nggak merekamnya. Pak Triyono sudah agak sulit membaca, tetapi dia berusaha untuk membaca. Kemudian kunjungan berikutnya, saya paksa lagi baca. Dan dia ingin dan kuat baca. Nah, sekalian, seperti itulah penghiburan kita. Sampai di titik akhir, tetap percaya pada Tuhan. Jadi kekuatan besar. Kiranya kita semua belajar di firman ini. Belajar dari kehidupan yang real. Mungkin kehidupan kita tidak mudah ke depan. Ada satu perubahan yang baru, periode yang baru bagi Bunana dan tapi percaya, seperti yang sampaikan Bunana dan yang terbaik Tuhan saya berikan bagi Pak Triyono. Begitu juga yang terbaik Tuhan berikan bagi Bunana dan yang terbaik untuk ke depan. Kita nggak tahu yang terbaik apa. Yang pasti yang terbaik. Jika saudara-saudari, Bapak Ibu datang kembali, itu menjadi satu kekuatan, penghiburan bagi Bunana dan Nia. Kita menjadi satu keluarga yang saling menguatkan, saling menghibur. Kiranya semua kita diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami belajar dari satu realitas kehidupan. Setiap manusia akan mengalami kematian. Bukan soal cara kematian, tetapi apa yang kami hidupi di dalam kehidupan. Itu sesuatu yang penting di dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami percaya kepada Engkau. Itulah bekal kami di dalam kekekalan. Ketika kami tidak dijawab doa kami menurut pemikiran kami, tapi kami tetap percaya pada Engkau. Itulah bekal kami di dalam kekekalan. Ingatkan setiap kami bahwa saya percaya kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kami juga berdoa untuk Bunana dan Nia. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan berlimpah-limpah. Kiranya penghiburan yang daripada Allah Tritunggal itu juga berlimpah-limpah. Pimpin kehidupan mereka ya Tuhan. Agar ke
dukaan ini yang mungkin akan panjang rasa dukanya. Tapi ada Tuhan yang selalu menghibur Bunda Nadenia. Ketika Tuhan mengalami kematian, membuktikan bahwasanya Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kalimat-kalimat penghiburan. Ketika Tuhan mengalami kematian, penghiburannya muncul karena Tuhan mengalami kematian. Dia menjadi satu kekuatan bagi Bunda Nadenia. Berkati mereka berdua di dalam satu periode kehidupan yang baru tanpa Pak Triono. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Bu Lucy. Terima kasih Pendeta Edi untuk firman Tuhan yang menguatkan kita semua, bukan hanya menguatkan untuk Bu Nana dan Nia. Kita akan masuk pada acara kesan-kesan kita tentang Pak Triono. Sebenarnya saya juga sama seperti Nana dan Nia, turut merasa kehilangan. Walaupun saya tidak ketemu setiap hari gitu ya, ketemunya mungkin kadang Sabtu, kalau Minggu selalu ketemu, kecuali selama masa pandemi ini. Karena Pak Triono itu dia setiap sekali nganter si Nia ini, kalau misalkan ada acara youth, ada latihan atau apa tuh selalu diantar. Dan kalau selesai ibadah juga kita ngobrol-ngobrol di bawah itu di ruang Mbak Dwi sering gitu ya, kita ngobrolnya tuh segala macam, dari soal kukunya dia yang panjang yang suruh digunting temennya, ternyata temennya sebenarnya kepengen gitu, ceritanya lucu-lucu gitu, jadinya kita sering tertawa-tawa gitu. Dan benar kesan dari teman yang dikirim ke WA grup pengharapan tuh seperti Pak Alex juga kesannya gitu, kehilangan seorang sahabat yang sama-sama bisa diajak ngobrol hal-hal yang lucu-lucu gitu ya, pokoknya menyenangkan, yang menghibur hati gitu ya. Pak Triono juga dia setia, kalau misalkan ikut KOR gitu ya, selalu diajak oleh suami saya Jun gitu ikut, dia ikut gitu, tapi biasanya dia tidak langsung ikut nyanyi, dia duduk dulu sambil baca gitu, dengerin dulu, nanti mana suara yang enak, yang gampang, nanti dia ikut situ, dan kita semua bisa tertawa gitu, tapi dia mau gitu ya. Jadi itu ada teladan bagi kita semua bahwa dalam segala hal tuh kita kalau punya keinginan, punya kemauan pasti bisa ya. Dan saat ini kalau ada di antara teman atau kerabat yang ingin memberikan kesaksian atau sharing atau kesan-kesan tentang Pak Triono, kami persilahkan. Ada? Yang di online kalau ada juga bisa dikasih kesempatan. Saya bacakan dulu deh ya. Tadi ada dari di WA dari Pak Aji. Aji itu juga dia bilang ini ya, kehilangan teman yang kehilangan sahabat yang pinter, jago main drama katanya. Jadi improvisasinya itu luar biasa, cuman kasih nanti begini-begini dan jadi gitu ya. Terus kalau Pak Alex juga bilang dia sering ngobrol setelah ibadah. Mungkin ada sobat-sobat yang lain yang ingin memberikan bagaimana tentang kehidupan Pak Triono di kehidupan kalian, apakah ada? Ada yang secara online? Saya ingat itu Mbak Adi pernah diceritain, ya saya juga ikut dengar sih, bagaimana waktu Pak Triono tuh sakit di rumah sakit, terus dia kan waktu itu sakitnya karena jantung, sampai tahu-tahu sampai begitu bangun langsung wah gitu ya, pikirnya dia sudah berada di surga, karena dia melihat ada orang pakai baju putih-putih gitu ya, ternyata sebenarnya itu adalah suster gitu, tapi karena dia masih setengah ngantuk, dia kaget gitu, malah akhirnya susternya dimarahin, lain kali kalau datang jangan pakai baju putih. Suster suruh ganti baju apa ya? Ya selalu pakai bajunya putih gitu ya, untuk ceritanya dia. Oh iya, terakhir waktu saya kesempatan bertemu setelah Pak Triono pulang dari rumah sakit, waktu itu Mbak Dwi, Nicholas dan saya besok. Dia itu walaupun sakit tapi tidak mengeluh gitu. Waktu tanya sakitnya gimana gitu, dia hanya diam tersenyum gitu ya. Terus saya pijat kakinya yang sebelah kanan, yang kanan ya, yang nggak berasa ya. Dia bilang, berasa nggak nih kok? Nggak ada rasanya. Terus saya pegang yang satunya yang kiri. Oh yang ini saya kritik. Dia langsung ketawa.
Jadi walaupun dia sakit, tapi dia tetap rasa humornya itu tetap ada dalam dirinya. Itu adalah kesan dan hal-hal yang saya ingat, yang saya alami bersama dia. Jadi sungguh bersyukur karena kami masih punya kesempatan untuk bertemu sebelum yang kali ini tidak sempat bertemu ya karena masuk rumah sakit dan mendadak meninggalnya. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Pak Edi akan memberikan peminyakan. Dengan penuangan minyak yang berbau harum ini, mari kita kenang segala kebaikan dan kasih dari almarhum Bapak Triyono. Jikalau ada kesalahan, mari kita maafkan. Berikutnya kita akan mendengarkan kesan sambutan dari nanti sambutan setelah berkat rasuli. Kita akan memuji Tuhan lagu penutup dari nomor 49, Ya Tuhan ku percaya. Kita percaya bahwa firman-Nya selalu ya dan amin. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Benar Tuhan, kami percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya. Saya mengajak kita bergabungkan untuk bangkit berdiri. Sedang perkabungan yang dikasih dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan kembali duduk. Bergabungan. Kita akan mendengarkan sambutan dari orangnya ini suka humor ya, tadi sudah disebutkan juga oleh polisi bahwa memang dia itu canda-candanya ini walaupun sepertinya diam tapi ternyata dia itu humoris ya orangnya. Terus yang saya tahu dia juga sayang sama keluarga, terbukti dia itu sangat setia dan sabar mengantar anaknya ketika berlatih latihan mungkin pelayanan maupun konser youth, selalu setia mendampingi anaknya sampai selesai itu. Sehingga memang ini hal kecil yang mungkin sungguh luar biasa yang kita tahu dari sosok Pak Triono. Jadi kita sungguh sebagai komunitas gereja GKMI Pengharapan sungguh sangat bersyukur mengenal Pak Triono sebagai bagian dari teman kita dalam komunitas gereja. Kita juga bersyukur bisa mengenal Pak Triono di dalam pelayanan. Yang saya tahu Pak Triono dalam pelayanan paduan suara yang sering saya tahu ya. Jadi mengucap syukur sudah memiliki Pak Triono yang kita boleh kenal bersama-sama. Dan perjalanan dan penderitaan Pak Triono sudah berakhir, sudah selesai sampai di sini. Dan kita tahu, kita sebagai anak Tuhan berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Kasih, bahwa Dia yang dikenal oleh Pak Triono sebagai juru selamatnya, saat ini sudah membawa Pak Triono di dalam pangkuannya, di dalam sisinya yang terindah. Dan Bu Nana dan Nia, percayalah bahwa kita pun sebagai anak Tuhan, kita pun kelak akan bertemu dengan Pak Triono di surga. Karena kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang boleh berpengharapan dan percaya kepadanya. Kita tahu bahwa juru selamat satu-satunya adalah Tuhan Yesus yang kita percayai saat ini. Dan kita boleh mengenal Tuhan Yesus, Pak Triono boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, yang kita yakini saat ini Pak Triono bersama dengan Bapa di surga. Jadi sungguh bersyukur. Dan saya sendiri sebagai komunitas GKMI Pengharapan, kita selalu siap mendukung, memberikan supportnya kepada Ibu Nana dan Nia di dalam keadaan sulit ini, di dalam melewati masa-masa sulit ini. Kita sebagai komunitas akan selalu ada bagi keluarga, karena Ibu Nana dan Nia adalah keluarga yang sungguh aktif di dalam pelayanan gereja kita, dan kita ini sudah seperti menyatu. Jadi benar-benar biarlah kita bisa sepetanggungan. Kali ini firman Tuhan dari Pak Theo sungguh baik ya, mengingatkan kita bagaimana kita harus berempati kepada orang. Sungguh ini biarlah kita terapkan kepada teman kita yang saat ini sedang mengalami duka cita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memelihara Nana dan Nia. Tidak usah khawatir karena kita punya Tuhan. Kita adalah Tuhan yang memberikan penghiburan yang sungguh luar biasa. Dia sangat menyayangi kita dan juga dia pasti tidak pernah meninggalkan Nana dan Nia di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sendiri tidak bisa membayangkan seperti apa ke depannya, tetapi biarlah kita senantiasa mau mendukung keluarga ini. Terima kasih saya ucapkan atas segala
yang kita berikan kepada keluarga ini. Biarlah kita juga tetap dukung dalam doa untuk acara-acara yang akan berlangsung besok pagi, yaitu acara pelepasan dan juga acara kremasi. Biarlah Tuhan sendiri akan pimpin sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kami ucapkan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Lucy. Terima kasih. Dari keluarga akan memberikan kata sambutan dan juga pengumuman diwakili oleh Bapak Anggun Widodo. Selamat malam. Saya adiknya Nana dan adiknya almarhum ada juga di sini, Yuli. Almarhum sendiri sekarang mempunyai saudara lah, Yuli, dan satu lagi yang masih di Pati. Jadi sebenarnya siapa yang sangka bahwa kakak saya Nana menikah dengan Tunsek? Ya? Karena kita sama-sama orang Pati, kenal dari sejak dulu, sehingga memang itu menjadi suatu misteri bahwa jodoh ada di tangan Tuhan. Dan satu hal lagi adalah umur hidup manusia juga tidak ada yang tahu. Tidak ada yang ingin mengakhiri hidupnya seperti yang mungkin sekarang terjadi. Tetapi apakah ini hal yang buruk? Kalau ditanyakan apakah ini buruk? Tentu pertanyaannya bagi siapa? Kalau kita mungkin saya dalam posisi almarhum, saya juga berpikir bahwa ini adalah yang terbaik buat almarhum. Karena sungguh berharga kematian orang yang berkenan di mata Tuhan, yang diperkenan Tuhan, itu sungguh berharga. Dia tahu yang terbaik. Dan kalau ditanya, apakah ini adalah yang buruk buat keluarga? Saya pikir juga tidak. Sejak tanggal 5 Januari, itu tentunya banyak sekali kegundahan, kekhawatiran, keinginan untuk bisa melakukan yang terbaik. Bagi keluarga, saya pikir juga momentum ini menjadi sesuatu yang bisa ditarik. Akhirnya kita merasakan bonding yang lebih kuat, kasih yang lebih kuat, kekhawatiran untuk kehilangan yang lebih kuat, upaya untuk melakukan, menyelamatkan, memulihkan yang lebih baik. Kalau Tuhan berkehendak, tentunya kita harus yakin Tuhan nggak pernah salah. Sesuatu bisa terjadi karena almarhum harusnya di DSA Senin lalu, ya. Tetapi karena kondisinya, maka harus diberikan obat pengencer supaya memenuhi syarat untuk dilakukan DSA. Tetapi sesuatu terjadi. Dan bahkan dokter yang akan mereferensikan untuk DSA kena COVID juga. Beliau sebelumnya kena COVID karena kena COVID dari kanker. Anaknya kena COVID juga. Kena ke almarhum juga. Tetapi beberapa hari itu menyebabkan beberapa terapi harus tertunda. Tetapi pada saat mau dilakukan DSA, ternyata ada efek yang harus terjadi. Semua sibuk untuk dimasukkan ke rumah sakit, diupayakan bagaimana, tetapi ternyata
inilah yang kita tahu. Lalu kembali ke pangkuan Bapak. Saya pikir semua orang tidak siap menghadapi kehilangan. Saya pun juga tidak siap. Pada waktu ayah saya meninggal, itu ketika saya menerima ijazah SMA. Tidak siap. Karena kok sekarang sih Tuhan? Aku ini lagi pegang ijazah. Gitu. Mengapa nggak nunggu saya lulus dulu? Tetapi Tuhan ya, ketika dia melakukan sesuatu sebagai awal, entah itu enak atau tidak, Tuhan tahu akhirnya akan menjadi apa. Tuhan tahu. Jadi, seperti yang dikatakan Pak Edi bahwa nanti rasanya itu bukan saat ini. Dan kami berterima kasih juga bahwa di masa pandemi Bapak Ibu meluangkan waktu karena saya yakin itu memberi kekuatan, termasuk yang juga melakukan ikut Zoom. Saya sangat berterima kasih dan juga memohonkan maaf jika ada kesalahan almarhum. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi dialah kita hari ini mungkin juga memintakan maaf dan juga memberikan maaf kepada almarhum. Terima kasih buat gereja GKMI Kelapa Gading yang sudah melayani, juga majelis, teman-teman yang sudah memberikan empati. Kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini ada yang kurang. Jadi saya pikir itu, dan di sini juga hadir kakak dari Nana yang tertua, Pak Bambang. Juga pemulihan dari kena stroke ringan waktu itu. Tapi Tuhan mempunyai kehendak yang berbeda-beda. Ada orang yang tidak kena apa-apa seperti papi saya, tiba-tiba sesak nafas, dibawa ke rumah sakit nggak ada. Ada orang yang kena sakit berat bisa sembuh, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Saya pikir itu, mohon dimaafkan jika ada kesalahannya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami juga sebagai jemaat dari GKMI Pengharapan mengucapkan terima kasih pada Ibu Nana, pada Nia, karena sudah menjadi bagian dari kami. Kami juga menerima bagaimana Pak Triyono juga ikut terlibat dalam pelayanan bersama kami. Sungguh berterima kasih dan puji Tuhan untuk kesempatan di mana kita semua bisa bersama-sama bekerja sama melayani Tuhan. Itu semua hanya untuk kemuliaan bagi Dia. Untuk pengumuman selanjutnya, besok akan ada ibadah pemberangkatan jenazah di tempat ini pada hari Kamis 10 Maret 2022 jam 10.30. Sedangkan ibadah kremasi akan dilakukan di krematorium Cilincing pada pukul 13.30. Ya, kalau ada saudara-saudara yang bisa berkenan dan berkesempatan, silakan untuk hadir. Kita akan masuk dalam acara peminyakan oleh keluarga lebih dahulu, silakan. Boleh sambil difoto ya, setelah ini mereka sekalian foto dulu. Nanti setelah keluarga inti, keluarga besar baru diikuti oleh jemaat. Jangan terkena wajah nanti kalau ngasih minyak.
Silakan kalau ada keluarga lebih dahulu. Silakan dari Bapak Ibu semua bisa memberikan gantian ya. Mau kiri. Ya, ini ada usulan keluarga besar Ibrahim bisa langsung ke depan, nanti langsung foto semua gitu ya. Ya, keluarga besar Ibrahim. Apakah masih ada keluarga Ibrahim, keluarga besar? Oke ya, ini mau diambil foto ya. Silakan diambil foto. Semua keluarga Ibrahim.
Kalau mau buka masker, buka tapi jangan bicara ya, diam aja. Mau buka enggak? Enggak usah, oke. Ya, selanjutnya mungkin dari GKI Pengharapan lebih dulu ke depan untuk kasih minyak, terus nanti sekalian foto ya. Kita tunggu dulu biar. Ya, silahkan dari GKI Pengharapan kasih minyak, terus tunggu nanti kumpul semua untuk foto ya. Ya, silakan minyaknya dituangkan dulu, terus tahan sebentar, kita memfoto sama-sama ya. Semua pengharapan, semua pengharapan. Nanti yang keluarga Ibrahim yang pengharapan juga maju lagi ya. Oke, yuk. Semua pengharapan kita foto sama-sama ya. Ambil posisi masing-masing. Kayaknya melebar lebih bagus ya, bisa. Agak melebar aja, jadi bisa masuk semua ya.
Ya, silakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang menyampaikan menuangkan minyak, silakan. Temannya Bu Nana ya, silakan sekalian foto nanti. Teman-temannya Bu Nana, apakah ada? Ya, silakan kasih minyak terus sekalian foto ya. Ini temannya Bu Nana, ini juga sama. Oh, silakan. Oh, Pak. Ya, silakan. Ya, sekalian kan mau difoto ya, sekalian ya. Nah. Sekalian foto ya. Oh ya. Sudah diambil foto? Oh ya. Oke. Ya, silakan foto sekalian. Ya. Sebagian di sini ya, sebelah kiri. Ya, sekalian ikut ya. Ya, terima kasih. Yang belum menuangkan minyak, silakan ke depan. Masih ada yang belum menuangkan minyak? Udah selesai ya? Udah selesai, minyaknya dihabisin aja nih. Iya, dihabisin aja. Ada yang belum menuangkan minyak dan bermaksud menuangkan minyak, silakan ke depan. Nggak ada ya. Oke, sudah nggak ada, silakan dituang aja, dihabisin. Untuk petugas silakan untuk menutup peti. Oh, Bu Yuli belum foto? Sudah foto? Oh, yang sendiri belum? Ya, yang kedua. Siapa, Jun?
Ya, silakan untuk petugas bisa menolong menutup petinya.
Ya, dengan ditutupnya peti ini, maka ibadah penghiburan dan tutup peti kita berakhir. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah memberikan kasih, perhatian, dan kehadiran. Dan juga untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang ada via online, terima kasih kami ucapkan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Dan saya memohonkan maaf jika ada kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak benar dari Triono. Karena orangnya kata-kata ngomongnya ceplos-ceplos, jadi mohon maaf jika ada salah-salah ngomong atau apa. Terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon besok jika ada yang kesempatan bisa ikut, kami persilakan untuk ikut ke kremasi. Terima kasih. Adiknya apa mau? Itu gitu aja. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Dengan demikian ibadah pada hari ini selesai dan sudah ditutup. Tuhan memberkati.